Halo semuanya, selamat datang kembali untuk update video Bitcoin pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi lo subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, untuk video kali ini, lebih tepatnya saya akan membahas ke depannya BTC bakal kemana, itu kan ya? Karena kan ini untuk di Bitcoin sendiri, saya kurang tahu apakah nanti selama libur Natal dan juga tahun baru marketnya ini buka atau enggak. Jujur saya kurang tahu ya, karena juga ini kan untuk di broker, di beberapa broker kan menyediakan platform Bitcoin yang bisa di short ya kan. Sebagai contohnya itu maksudnya market CFD atau nggak market futures. Biasanya kan kalau kita beli Bitcoin biasanya kan cuma spot market aja ya, yang kayak di Indodax, Pintu, Peluang dan sebagainya gitu kan, atau nggak toko kripto. Nah untuk di kripto yang bagian CFD atau enggak future sendiri, jujur saya kurang tahu selama libur Natal dan juga tahun baru marketnya buka atau enggak. Logikanya sih seharusnya ini tetap buka ya, karena ini kan 24/7 ya, katanya marketnya kan 24/7, yang dimana hari Sabtu Minggu aja marketnya buka gitu kan. Jadi kalau dilihat maka seharusnya sih libur Natal tahun baru di sini seharusnya itu open, cuman ya mungkin liquidity-nya bakal berkurang parah. Oke. Tapi di sini saya akan bukan recap sih, lebih tepatnya melihat nanti ke depannya ini Bitcoin penutupan tahun 2024 sekiranya bakal bisa kemana, ya kan? Oke, untuk update sekarang, ini kemarin sudah saya infokan ya. Ini 1618 trend base Fibo yang kena di 106,750, bahkan daily pun tidak bisa close di atas itu, nabrak kemudian turun, ya kan? Ini gara-gara penguatan dolar kemarin, semua risk asset itu kalah. Ya, termasuk Bitcoin itu kalah sebagai risk asset. US dollar yang benar-benar menguat. Jadi kalau kalian menganggap itu ya Bitcoin sebagai rajanya yang bisa mengalahkan US dollar, saya rasa saat ini belum. Ya, belum. Karena apa yang berpengaruh terhadap dolar pun ini dilepas Bitcoinnya, ya kan? Ataupun ini bisa dibilang aksi profit taking juga make sense juga. Ya, karena juga ini sudah kita bisa hitung ya kan, ini 1618 trend base Fibo extension Fibo weekly yang besar ya, walaupun target saya di sini adalah 200% trend base Fibo yang pertama di 120.000, kemudian 200 extension Fibo monthly, kemudian target cup and handle 1:1 monthly. Walaupun target saya di sini masih sampai 130.000, cuman ini kita tetap perlu yang namanya koreksi. Ini marketnya yang pertama sudah melewati trend line yang sudah saya gambar. Dan ini juga terjadi ketika sudah saya katakan ya kan, kalau misalnya marketnya itu tutup di bawah 99.000 seperti ini, melewati trend line juga, ini marketnya langsung turun ke bawah. Nah ini pun sekarang kalau dilihat sisa lagi satu pertahanannya aja yang ada di harga 92.000 kalau kalian menggenapkan ya, 92.000 atau enggak 91.900. Jadi kalau kedepannya marketnya Bitcoin di sini bisa turun terus melewati 92.000 atau enggak lebih tepatnya melewati 91.000 pas ya, melewati 91.000 pas, ini marketnya bisa langsung drop kencang. Contohnya kayak kemarin di tanggal 20 Desember dropnya kencang, bisa langsung sampai ke 85.000 karena batasan terakhirnya adalah sampai ke 85.000 lewat. Well, kita baru bisa melihat yang namanya koreksi cukup parah sampai ke 74.000. Apakah bisa sampai sini? Ya asalkan 85.000 bisa lewat. Kalau 85.000 nggak bisa lewat, ya masih bisa bertahan di atas 85.000. Oke. Kita coba lihat dari segi indikator sekarang ya. Di analisa terakhir yang sudah saya katakan, hati-hati ketika indikator dari segi stokastik dan juga RSI-nya ini sudah masuk ke kategori yang cukup tinggi. Terutama dari segi stokastik sudah masuk ke teritori 80 dan 90 kemarin ya kan. Di sini pasnya sudah 90, slownya di sini sekarang masuk ke teritori 86, hampir ke 90. Kemudian dari segi RSI di sini sudah masuk ke teritori 70, hampir ke 80. Walaupun sebenarnya teritori yang saya inginkan dari segi RSI adalah sampai ke 80-an, ya kan. Cuman di sini kalau dilihat secara indikator sih masih flat memang dari segi monthly. Ya, cuman kalau dilihat ini saya rasa dari segi indikator menunjukkan adanya sudah sampai ke titik level cukup ekstrim dari segi stokastik, walaupun dari segi RSI di sini belum cukup ekstrim ya kan, belum benar-benar overbought banget. Cuman di sini sudah masuk ke area kriteria untuk memasuki zona yang cukup kritis ekstrimnya. Jadi kalau diibaratkan 100% adalah titik ekstrim, ini 70% lah ya.
Ini sudah 70 hampir ke 80% dari segi RSI, tetapi dari segi stokastik sudah cukup mendekati level ekstrim maksimal yaitu 89. Untuk monthly, kalau sekiranya nanti ya, kalau kita bicara candle sekarang, kalau sekiranya monthly di sini ditutup dengan pola hammer ya, dengan pola inverted hammer, ini bisa menjadi suatu trigger hari bukan hari sih, bulan Januari itu kita bisa melihat penurunan yang dimana penurunannya di sini bisa cukup logis karena sekali lagi ya kan, ini target 1:1 bullish flag sudah jadi, karena kebiasaannya ya market ketika sudah membuat bullish flag 1:1 biasanya itu marketnya sudah selesai ya, marketnya biasanya itu sudah selesai di sini. Sebenarnya kemarin itu sudah selesai di sekitaran 104 atau enggak 99.000 kemarin ya kan, yang sudah saya buat di sini. Sudah selesai sebenarnya. Karena kebiasaannya sekalipun ada pola flag itu harus 1:1 dengan tiangnya. Ketika sudah selesai pola flag biasanya marketnya akan koreksi, dan ini pun kalau koreksi ya. Ini yang pertama ciri khasnya adalah marketnya harus membentuk yang namanya inverted hammer ya, atau enggak ya intinya hammer lah ya, pola candle yang hammer di sini. Yang dimana ekor atas panjang ditutup dengan merah, bodinya yang cukup bisa dikatakan lumayan antara di 94.000 sampai 95.000. Untuk sekarang level yang bisa saya toleransikan adalah kalau dia mau tercipta hammer adalah minimal kalau bisa di bawah 95.000 ya. Kalau bisa penutupan monthly sekarang harus di bawah 95.000. Kalau di bawah 95.000 ini bisa menjadi suatu trigger di Januari kita bisa melihat adanya penurunan. Kalau dia drop di bawah 95.000 dan tutup di bawah 90.000 itu parah memang ya. Tapi toleransi saya adalah di 95.000. Jadi otomatis kalau dia tutupnya di 94, 93, 92 sampai 91 ya, yang dimana 91 adalah pertahanan terakhir tadi dari segi daily ya kan. Kalau misalnya monthly-nya tutup di bawah 95.000, oke, Januari kita bisa melihat penurunan untuk mengisi at least setengah dari candle monthly di 1 November 2024 kemarin ya. At least lah mengisi setengah di bulan Januari nanti, atau enggak mengisi mengisi setengah berarti 50% di harga 85.000 dari bentukan bodinya doang loh ya. Walaupun secara bentukan candle ekor atas dan ekor bawah di sini sama-sama. Tapi kalau dari segi bodinya 50%-nya ada di 85.000. Kemudian ya let's say 70 lah ya. Mungkin bisa saya katakan maksimal sih sampai 90%, yang dimana berarti meretest resisten become supportnya yang ada di monthly. Ini pun mengambil 90%. Yang saya rasa sih kalau sampai ngambil 90% kayaknya cukup ekstrim. Tapi nggak tahu deh ke depannya seperti apa ya nanti di bulan Januari sampai ke depannya. So far sih kalau memang ini ditutup bearish berarti di Januari mungkin akan bisa penurunan nyampe setengahnya di bulan November kemarin, yaitu sampai 85. Atau enggak, toleransi saya adalah sampai di 80.000. 80.000 berarti itu adalah sekisar sebesar kisaran 70% ya, 70 sampai 75% dari besar body candlenya itu. Tapi at least ini harus ditutup dengan candle bearish di bawah 95.000. Kalau dia tutup di atas 95.000 bagaimana? Misalnya tutupnya di 95.600 atau enggak ini ditutup bullish dan flip lagi bullish dan ditutup dengan candle bullish doji kecil bodinya. Let's say di 9697 ya. Jadi kalau ditutup dengan candle bullish doji dengan body yang kecil banget, at least close-nya di 96 ya kan, sampai dia flip bullish lagi di atas 96.000. Jujur Januari kita bisa melihat ketidakpastian di market Bitcoin dari segi monthly sih, jujur. Karena dengan demikian mungkin kita bisa melihat di time frame weekly atau enggak daily baru kita bisa melihat pattern. Tapi kalau dari segi dari segi monthly tidak bakal bisa kelihatan apa-apa. Makanya kalau saya prefer sih ya, untuk saya pribadi, bukan saya mau nakutin, saya prefer marketnya Bitcoin monthly nanti Desember di sini lagi 8 hari tutup di bawah 95.000, bagusnya adalah tutup di 93.000 atau enggak di 92.000, itu lebih mantap.
clear banget di Januari kita bisa untuk bersiap ngambil Bitcoin di level yang cukup murah untuk bisa serok di spot market ya. Karena saya tahu banget pasti di sini banyak yang ketinggalan momentum. Makanya kalau kalian yang ingin trade ataupun beli Bitcoin di spot market, jangan sekiranya FOMO ketika market itu mencapai all time high. Sabar aja ya. Jadi kalau kalian sudah bersabar, biasanya itu bakal membuahkan hasil yang manis. Jadi kalau misalnya ini memang saya inginkan drop di bawah 95, Januari misalnya turun sampai ke 85.000, ya udah kita bisa serok di 85.000 lagi di Bitcoin. Ya, itu syaratnya. Tapi ya let's see lah, kita lihat nanti seperti apa, oke? Dari segi weekly sekarang, dari segi weekly sebenarnya di sini marketnya sudah memberikan kita apa ya, suatu trigger, karena kalau dilihat dari segi weekly, candle weekly-nya di sini sudah drop di bawah 98.000, yang dimana ini adalah merupakan resisten become support yang cukup valid di weekly. Ya, ini merupakan resisten di break resistannya, di retest resistannya sampai ke bawah, kemudian sampai all time high ya kan di 105, kemudian di minggu lalu ini dropnya dan tutup di 95.000. Mungkin sih minggu ini kita bisa melihat naik sedikit untuk meretest ini ya, untuk meretest resistan support become resistan sekarang di harga 98.000. Jadi kemungkinan sih ya untuk minggu ini adalah marketnya naik dulu meretest ini, kemudian lanjut drop lagi. Ya, lanjut drop lagi. Kemungkinan sih bisa seperti itu juga ya. Jadi ada peluang market ini naik sedikit kemudian turun lagi. Secara weekly dari segi indikator, RSI sudah keluar dari zona overbought. Hati-hati ya. Ini RSI sekarang sudah di bawah 70. Ini sekarang RSI weekly adalah di sekitaran 66. Sudah keluar dari zona overbought, dan stokastiknya yang fast sudah OTW keluar dari zona overbought. Jadi kalau nanti ini weekly-nya kita masih punya lagi 1 minggu ya. Ingat, penutupan di monthly itu adalah tanggal 31, itu hari Selasa. Yang dimana berarti itu adalah minggu ke-5 di Desember. Oke, jadi otomatis penutupan di minggu depan itu berbeda dengan monthly. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalnya nanti weekly di minggu depan, tapi minggu depan kan masih libur gini ya, masih libur tahun baru ya. Jadi kalau sekiranya penutupan monthly match dengan indikator juga di weekly indikator RSI sudah drop di bawah 70, dan nanti indikator ya stokastik juga drop di bawah 80 yang fast, yang juga diikuti oleh slow di bawah 80. Worst case-nya adalah seperti saya katakan tadi, turun sampai ke 85.000. Ya, turun sampai 85.000. Sekarang sih sudah ada tanda-tandanya, cuman jangan gegabah, oke? Sabar aja, jangan apa-apain dulu. Sekarang kita lihat dari segi kalau dilihat sih ya, ada lagi satu penentuan sebenarnya dari segi weekly. Ya, kemarin kan di sini saya katakan 98 tadi saya katakan 98.000, marketnya sudah break, sudah tutup di bawah 98.000. Nah, lagi satu menurut saya yang bisa saya kasih adalah di sini. Ya, pucuknya ini kalian ambil di harga 93.483 atau enggak di bawah 93.500 atau enggak 93.400, terserah lah ya. Ini pokoknya angkanya di sini. Ya, 93.000 di sini. Kalau seandainya weekly tutup di bawah 93.483. Ini bisa menjadi trigger kedua, sinyal kedua, marketnya bisa drop sampai 91, bahkan drop ekstrim sampai 85. Ya, ini ekstrim sampai 85. Oke. Jadi ini bisa jadi satu confluence sedikit di harga 93.483 dari segi weekly ya. Jadi harap dicatat di chart trading view kalian supaya kalian ingat level-level penting di time frame yang penting ya. Itu tadi. Sekarang kita ke daily. Dari segi daily, indikatornya ya, stokastik sudah OTW masuk ke zona oversold. Ya, ingat, masuk ke zona oversold dan juga masuk ke zona overbought tidak selamanya marketnya itu bakal nge-reverse ya. Namanya aja sih ya yang dikatakan jual jenuh ataupun jual beli, ataupun ya
sudah terlalu banyak yang jual ataupun sudah terlalu banyak yang membeli gitu kan, jenuh lah bahasanya. Tapi tidak demikian ya kan. Cara bacanya tuh indikator itu tidak seperti itu ya. Ketika orang-orang itu sudah melakukan jenuh jual ataupun jenuh beli, maka seharusnya marketnya itu keluar dari indikator tersebut. Angka indikator itu keluar dari zona tersebut sebenarnya. Contohnya kayak di sini ya. Ketika di tanggal 8 November kalian ngelihat stokastik dan RSI masuk ke zona overbought. Apakah kalian melihat harga turun ketika masuk ke zona overbought? Enggak ya kan. Ini marketnya flat di zona overbought. Dan juga RSI-nya pun juga sama, flat di zona overbought. Apakah marketnya turun ekstrim? Ya kalau kalian lihat dari segi daily sih ekstrim, cuman apakah ini marketnya menunjukkan adanya penurunan untuk saat ini? Ya kemarin sih ketika dia drop di bawah, selama dia market di atas overbought, ini marketnya masih bisa naik ya kan? Masih bisa naik sebelum akhirnya ketika marketnya drop kencang di 99.000, sebenarnya kalian bisa ngelihat ini marketnya ngebentuk yang namanya divergence. Ya, ini divergence-nya adalah bullish divergence. Kenapa? Kalau kalian lihat di sini, marketnya semakin lama semakin naik. Oke, semakin lama higher high. Tetapi dari segi indikator semakin lama higher low. Oke. Ini kalian lihat, semakin lama higher low. RSI pun sama, semakin lama bahkan dari harga 93.000 ya. Ini kalau dilihat dari sini ya. Kalau dari stokastik kan dari sini, dari 100.000. Ketika market all time high 100.000, marketnya ini sudah melakukan yang namanya bearish divergence. Salah. Bearish divergence yang dimana stokastiknya itu ataupun indikatornya itu membuat higher low, tapi chartnya membuat higher high. Oke, sedangkan dari segi RSI selaku momentum indikator, ini sudah terdetek dari ketika market itu cetak harga all time high di 93.000. Di sini marketnya sudah ngebuat yang namanya bearish divergence panjang sekali ya. Ini kalian bisa lihat. Maka kalau dibandingkan dengan trendline yang tadi saya gambar ya, dari sini mengikuti pola dari RSI dari sini ke sini, ya udah. Ini break trend line, ini RSI bearish divergence jadi, kemudian stokastik bearish divergence jadi. Jadi ini banyak banget confluence-nya kemarin, makanya pada saat saya buat analisa Bitcoin di tanggal kalau nggak salah ya di minggu kedua bulan Desember kalau nggak salah ya. Minggu kedua atau nggak kapan itu yang saya katakan marketnya ini berusaha untuk ngebuat yang namanya jorang untuk bisa turun. Walaupun saya tidak memberitahukan kalian di sini adanya bearish divergence dan juga saya juga nggak ngeh ya di sini ada bearish divergence, tapi secara chart itu kelihatan banget ya kan. Ini saya katakan sekali lagi, market itu ngebuat higher high-nya itu semakin lama semakin jauh ya. Kemudian marketnya itu membuat higher high, ini saya sedikit bahasanya ada salah ya. Ini marketnya ngebuat lower high ya, di sini bukan higher low. Ini marketnya ngebuat lower high. Kemudian dari segi chartnya ngebuat higher high. Nah, secara chart higher high ini tercipta semakin lama semakin jauh jaraknya. Sedangkan market ngebuat higher low semakin lama semakin dekat jaraknya. Ya, makanya saya katakan cepat atau lambat ini marketnya bisa muter. Hati-hati ya. Itu bisa menjadi kalau kalian sering ngelihat chart walaupun tanpa kalian ngelihat indikator, kalau kalian sudah ngelihat pola seperti itu ya, itu kalian hati-hati. Ini bukan bentuk seperti kompresi, bukan ya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat ini seperti kompresi, bukan ya, karena kalau ngelihat kompresi sebenarnya marketnya begini ya, begini, semakin lama semakin tinggi break. Nah, ini baru bisa dikatakan sebagai kompresi ya. Kalau kalian ngeliat di sini sebenarnya marketnya itu capek ya, capek naik sebenarnya, bukan kompresi. Nah, makanya turun nanti dia di sini. Ya, ini kan market sudah turun. Dan dari segi indikator pun ini bearish divergence. Oke. Sebenarnya kalian sih di sini semoga kalian nggak ada yang kejebak Bitcoin market all time high ya. Karena sudah berulang kali saya katakan hati-hati.
ini marketnya sudah mulai kelihatan capek buat naik, dan bentar aja ini marketnya sudah drop sekarang di bawah 100.000. Oke, dari segi daily gimana? Dari segi daily kembali saya katakan stokastiknya di sini sudah mau masuk ke zona oversold. Jadi ketika masuk zona oversold, apakah kalian mau nge-buy? Jangan, ya, jangan, nggak gitu cara bacanya. Oke, jadi kalau masuk zona oversold, sabar, karena saya worry-nya ketika masuk zona oversold dari segi RSI, dari segi stokastik, dan stokastiknya di sini drop di bawah 20 secara fast dan juga slow, ya. Yang fast di bawah 20, yang slow ini yang oranye ya, kemudian yang fast ini yang biru. Keduanya drop di bawah 20, ini bisa stay. Sekalinya stay di bawah 20, contohnya adalah market di tanggal 2 September di sini ya. Stay dia di bawah 20, marketnya apa yang terjadi? Drop langsung ya, dari 59.000 drop ke 52.000. Lumayan ya kan. Kalau kalian ada yang nge-buy ketika melihat seperti ini, kalian bakal sengsara sih. Ya. Jadi kalau ini keduanya sudah drop di bawah 20, jangan ngide buat ambil buy. Memang kelihatannya itu harganya murah, cuman kalian harus bersiap kalau itu marketnya bakal stay di under 20, bakal bisa keseret jauh ke bawah. Apalagi juga diikuti dengan misalnya RSI yang juga drop di bawah 20. Karena secara historinya ya, RSI yang drop di bawah 20 hanya terjadi sekali selama beberapa bulan terakhir. Bahkan hampir 2 kali ya. Ini kalau kalian lihat dari segi RSI daily ya. Kalau kalian lihat drop di bawah 20 pernah terjadi itu, di bawah 30 ya, karena RSI ini settingannya 70 dan 30. Drop di bawah 30 itu pernah terjadi di tanggal 24 Juni. Ya, 24 Juni, kemudian marketnya drop dari 63.000 sampai 53.000. Kemudian drop lagi di tanggal 4 Agustus. 4 Agustus dari 60.000 drop sampai 49.000. Kemudian tidak pernah di bawah 30. Tidak pernah masuk ke zona oversold. Jadi kalau ditambah ya, RSI di bawah, ini RSI sekarang sudah di bawah 50. Berarti menunjukkan adanya market bisa turun ke bawah. Tapi kita lihat dulu secara volumenya. Kalau volumenya kencang ya, dan RSI yang cepat turun ke bawah sampai ke 30, itu bisa menandakan bullish benar-benar nggak ada di dalam market. Tapi kalau masih stay di atas 30 ya, jadi bisa dikombinasikan ya. Jadi kalau indikator dari RSI daily drop di bawah 50 tapi masih stay di atas 30 dan stokastiknya flat, nanti misalnya turun di bawah 20, kemungkinan itu memang ada tekanan bearish tapi nggak lama. Ya, nggak lama. Karena sekali lagi menurut saya RSI di sini bisa menjadi suatu indikator untuk bisa melihat apakah momentum dari market itu masih ada atau enggak. Itu aja. Oke, dari segi daily sih di sini potensialnya masih bisa turun. Makanya saya katakan kalau sampai RSI tidak bisa drop di bawah 30 tapi market drop sampai 85.000, RSI putar balik dan juga diikuti oleh stokastik yang putar balik, maka 85.000 akan menjadi bottomnya dan market bisa lanjut bergerak naik lagi. Tapi kalau keduanya di sini drop di bawah 20 secara stokastik dan juga secara RSI drop di bawah 30, ekstrim banget, kita bisa melihat penurunan sampai ke 80.000 sih untuk saat ini. Tapi dari segi daily di sini tidak bisa saya katakan under 80 sih, jujur berat ya. Karena di sini kalau kalian pakai teori fair value gap, di sini ada fair value gapnya di sini ya. Di sini fair value gap daily. Jadi ada chance marketnya itu kalau turun sampai 85.000, turun ekstrim sampai 84, 83, 82, kemudian lanjut naik lagi. Seperti itu. Kalau tarik Fibo gimana sekarang? Kalau tarik Fibo sih jujur di sini ya, dari segi daily nggak ada Fibo yang bisa dipakai kecuali dari sini. Ya, kalau kalian tarik dari sini ke sini nggak ada, tarik sini ke sini nggak ada, tarik sini ke sini nggak ada. Tarik sini ke sini, ya udah. Ini marketnya kemarin kena pas 38,2, kemudian apa yang terjadi? Mental naik. Dan sekarang marketnya turun lagi. Jadi otomatis kalau dari segi daily, ngelewatin 38,2, which is itu adalah 91.000, drop, marketnya bisa turun terus sampai 50%. Ya, atau nggak tadi ya saya katakan di sini ada fair value gap, ya kan, dari segi daily. Dan di sini 61,8-nya adalah di 82.600.
under itu sih memang ada ya, 78,6 soalnya di 76.000 ya, hampir mepet dengan resistance become supportnya yang ada di monthly ini ya, yang paling besar di sini. Memang sih bisa sampai sini, cuman untuk sekarang possible-nya adalah marketnya sampai 85, 84, 83, 82, 81, 80. Udah mentok untuk sekarang ya. Jadi kalau sekalipunnya turun, saya sudah prediksikan 85 sampai 80 untuk saat ini. Ngelewatin itu ya possible-nya berarti turun sampai 73.000. Itu aja sih. Oke. Ini berarti bisa dipakai fair value gap-nya karena berbarengan dengan tadi Fibonacci 61,8. Jadi silahkan dipakai lagi ya, Fibo-nya itu yang saya tarik dari sini 4 November sampai all time high kemarin di sini tanggal 17 Desember. Ya. Silahkan di pause tadi videonya kalau kalian mau lihat Fibo-nya seperti apa. Kemudian dari segi H4 ya, dari segi H4 ya ini pertahanan terakhir tetap di 91.000. Oke, kalau ngelewatin 91.000 H4, ini kalian saya sudah katakan berulang kali, ini hati-hati ya. Ini pertama dia sudah ngambil level pertama di sini. Ya, dia sudah ngambil level 1, kemudian gila naik. Level 1 sudah diambil, ngelewatin level 1. Ini ngelewatin ini bakal bisa ngelewatin level-level selanjutnya. Level 2, level 3, level 4. Ya, ini hati-hati nih. Saya katakan sekali lagi, hati-hati di sini. Ini saya kasih, kalian tahu lah logo dolar ini apa ya, liquidity di sini. Hati-hati. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk update Bitcoin ke depannya. Jadi sekali lagi hati-hati, ini Bitcoinnya kemungkinan pada saat libur Natal tahun baru volumenya antara nggak ada sama sekali atau bakal volatil sekali. Hati-hati ya, karena ketika market libur seperti itu, jujur saya kurang tahu bagaimana, karena biasanya ketika market Sabtu Minggu itu kan sepi. Jadi kalau market Nataru mungkin aja juga bakal sepi. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa Bitcoin update-nya pada video kali ini. Ingat, ini adalah pertahanan selanjutnya di 91.000, ngelewatin ini 85.000, ngelewatin 85 ya udah 84, 83, 82, 81, 80.000 pas. Ngelewatin 80.000 pas, saya akan update lagi analisanya. Oke. Hati-hati bagi kalian yang ingin trading di Bitcoin, jangan sampai FOMO, karena sekali lagi kalau Bitcoinnya turun, biasanya altcoinnya sih bakal turun juga. Untuk sekarang sih altcoinnya merah semua, cuman kedepannya kurang tahu. Oke, hati-hati, jangan sampai kemakan FOMO berita-berita yang ada di media sosial di sana. Jadi disclaimer dulu ya, di sini yang saya katakan adalah pure secara teknikal aja. Saya tidak membahas secara fundamental karena jujur dari segi fundamental Bitcoin saya kurang paham. Daripada saya salah ngasih tahu, daripada saya menyesatkan, better saya hanya memberikan sudut pandang dari teknikal aja yang bisa dikatakan cukup make sense. Oke, ingat monthly kalau bisa tutup di bawah 95.000, weekly kalau bisa tutup juga di bawah 93.500, maka di bulan Januari otomatis daily-nya bakal bisa drop di 85.000. Januari kemungkinan antara bakal terjadi di 85.000 gininya Januari, atau enggak mungkin Desember akhir di 85.000, entahlah. Intinya untuk sekarang 85.000 adalah target terdekat. 85, 84, 83, 82, 81, 80.000. Oke, jadi sekian dulu untuk analisanya. Sampai jumpa lagi di update analisa Bitcoin USD selanjutnya. Dan selamat Natal dan Tahun Baru 2025 buat kalian semua. Bye-bye.